Shalom, teman-teman Tunas dan PBC. Apa kabarnya kalian? Masih inget nggak sama aku? Aku Cipaula, rohaniwan dari RJK ya. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus tolong kami untuk boleh mengerti, memahami firman Tuhan hari ini. Tuhan tolong ajar kami, Roh Kudus tolong bantu kami agar kami dapat melakukan firman dalam kehidupan kami. Roh Kudus yang sama juga menolong hamba-Mu ketika berkata-kata supaya sungguh firman Allah boleh diberitakan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, hari ini kita berbicara soal karakter adil. Nah, sebelumnya aku mau nanya nih ke kalian. Sebenarnya keadilan itu seperti apa sih? Nah, aku nih punya beberapa makanan ya. Aku punya 4 dadar gulung. Waduh, warnanya hijau ya. Nanti hilang nih dadar gulungnya ya. Dadar gulung ini ada 4. Nah, menurut kalian kalau saya adil dan aku punya 2 temen ya, si A dan si B. Kalau aku adil, si A dapat berapa? Si B dapat berapa? Mungkin banyak di antara kalian yang bilang si A dapat 2, si B dapat 2. Nah, misalkan seperti ini teman-teman. Si A itu ternyata dia itu hidupnya beberapa hari ini tuh susah. Orang tuanya sedang sulit dalam bekerja. Jadi dalam sehari dia mungkin makan cuma satu kali karena harus menghemat keuangan. Sedangkan si B, dia papa mamanya bekerja masih dengan baik. Dia makan masih 3 kali sehari, masih dapat snack lagi kalau sore-sore. Menurut kalian, kalau aku adil, si A dapat berapa? Si B dapat berapa? Apakah tetap 2-2? Ya dong Ci, kan adil. 2 itu baru adil. Nah teman-teman, ternyata keadilan bukan soal sama rata, sama rasa. Semuanya harus sama. Tapi ternyata keadilan itu juga berbicara soal kebutuhan. Si A ternyata jauh lebih membutuhkan dadar gulung ini. Jauh lebih membutuhkan makanan daripada si B yang lebih tercukupi. Sehingga kalau aku adil, seharusnya si A bisa mendapatkan lebih banyak. Misalnya 3, tapi si B hanya 1 karena dia mau mencicip saja. Itulah namanya keadilan. Nah, hal yang kedua. Misalkan ada seorang pencuri yang ketangkep. Dia udah nyuri, ibu-ibu yang lagi bawa tas dijambret sama dia, dibawa tasnya, ternyata ketangkep sama masyarakat, lalu dibawa ke kantor polisi. Lalu pencuri ini dihadapkan di dalam pengadilan. Dia didakwa melakukan tindak kejahatan pencurian dan dia dikenai hukuman 1 tahun penjara. Nah teman-teman, ternyata sang pencuri itu merasa bersalah. Dia bilang, Pak Hakim, tolong saya ini karena keluarga saya lagi sakit, karena anak saya nggak susah makan. Saya berjanji deh nggak akan ngelakuin lagi tindakan kejahatan. Ini uangnya, tasnya saya kembalikan semuanya Pak. Tolong jangan hukum saya Pak. Nah menurut kalian, apakah si pencuri itu akan dibebaskan? Karena dia mencuri karena untuk kebutuhan keluarganya, lalu sekarang dia juga udah mengaku bersalah dan mengembalikan semuanya. Menurut kalian, pencuri ini dibebaskan atau tidak? Tentu saja tidak. Kenapa? Karena keadilan itu berbicara soal yang jahat mendapatkan hukumannya. Yang ditindas, yang dicuri mendapatkan pembelaan. Itulah keadilan. Nah teman-teman, hari ini kita mau belajar tentang karakter adil. Tahukah kalian bahwa karakter adil itu sebenarnya adalah karakter dari Allah sendiri? Nah, dalam Alkitab ada banyak sekali ayat yang menjelaskan bahwa Allah itu adalah pribadi yang adil. Salah satunya di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-28. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini tertulis seperti ini. Sebab Tuhan mencintai perbuatan yang baik dan adil. Orang yang setia kepadanya tidak dibiarkannya terlantar. Ia melindungi mereka sampai selama-lamanya, tetapi keturunan orang jahat akan ditumpas. Dari ayat ini kita belajar bahwa Allah tidak akan tinggal diam ketika ada kejahatan terjadi.
Allah pasti menumpas segala kejahatan dan ketidakadilan di dalam muka bumi ini. Teman-teman, ada banyak cara yang Allah lakukan untuk menegakkan keadilan di bumi ini. Ada saatnya ketika Allah yang mengambil tindakan langsung sendiri. Misalnya, kejadian di Nabi Nuh. Pada waktu itu manusia sudah jahat sekali moralnya. Yang saleh hanyalah Nuh dan keluarganya. Karena itu, keadilan Allah dinyatakan lewat kedatangan air bah. Allah menumpas segala kejahatan yang di muka bumi ini. Sedangkan keadilan Allah juga menyelamatkan Nabi Nuh dan keluarganya. Misalnya lagi adalah kisah perjalanan bangsa Israel di padang gurun. Mereka yang memberontak kepada Musa, mereka yang terus mengeluh, menggerutu atas berkat Allah, maka keadilan Allah dinyatakan lewat hukuman Allah kepada mereka yang memberontak. Selain dengan tindakan langsung, Allah juga menegakkan keadilan lewat keberadaan manusia. Nah, ini ingat teman-teman, bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Artinya apa? Manusia memiliki kesamaan tertentu seperti Allah. Kalau Allah adalah pribadi yang adil, maka manusia yang diciptakan segambar dan serupa Allah itu juga memiliki karakter yang adil. Lewat hakim, raja, pemerintahan, bahkan kita semua satu demi satu, kita tuh memiliki natur untuk menegakkan keadilan di muka bumi. Nah, masalahnya teman-teman, menegakkan keadilan soal karakter adil itu bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan. Seperti di awal, keadilan itu bukan soal sama rasa, sama rata. Tapi keadilan itu soal yang jahat dihukum, yang benar dibela. Tapi kita tahu bersamalah, di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa, orang yang jahat itu bisa memainkan skenario sedemikian rupa sampai-sampai orang yang benar malah jadi salah. Orang yang jahat malah dibela, orang yang benar malah ditindas. Wah, ternyata soal keadilan itu bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Lalu gimana ya caranya kita, sejak kita masih muda, kita bisa belajar mengembangkan karakter adil? Nah, kita mau dengar sebuah cerita dari seorang raja muda ini. Waktu itu dia baru saja dilantik sebagai seorang raja, teman-teman. Ya, dengar-dengar sih karena ayahnya sudah tua dan dia harus menggantikan posisi ayahnya. Usianya baru belasan tahun lah seperti kalian, tetapi dia sudah harus memimpin sebuah bangsa yang besar. Sebagai seorang raja, dia punya tanggung jawab yang besar, teman-teman. Dia harus mengerti hukum yang berlaku dalam pemerintahannya. Dia nggak boleh memihak pada salah satu orang. Dia harus mengecam apa yang jahat dan membela rakyatnya yang benar. Saya sih bisa bayangin ya betapa beratnya tanggung jawab seorang raja. Bahkan bagi dia yang masih sangat muda. Nggak heran raja muda itu pun sebenarnya takut menanggung, memikul tanggung jawab yang besar itu. Namun dia memutuskan untuk hidup takut akan Tuhan seperti teladan ayahnya. Suatu kali teman-teman, raja muda itu pergi ke daerah Gibeon untuk mempersembahkan 1000 korban persembahan bagi Allah. Dan ketika dia sedang tidur waktu malam, Tuhan datang kepadanya di dalam mimpi, lalu berfirman, "Katakan kepadaku apa yang kamu mau minta." Lalu raja muda itu berkata, "Tuhan, Engkau sudah setia dan mengasihi ayah saya. Bahkan Engkau sekarang sudah berikan penerus kerajaannya. Dan ini saya sekarang yang memimpin bangsa ini. Tuhan, tolong saya dalam memimpin bangsa yang besar ini. Berikan saya kebijaksanaan, hikmat yang kuperlukan untuk memimpin umat-Mu ini. Supaya saya dapat membedakan mana yang baik, mana yang jahat." Nah, teman-teman, luar biasa sekali permintaan raja muda ini. Dia tidak minta kekayaan, kehormatan, atau kemenangan di dalam peperangan, tetapi dia meminta hikmat untuk membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Dan Tuhan pun mengabulkan permintaan itu. Nah, teman-teman, salah satu jam kantornya raja pada waktu itu adalah mengadili rakyatnya.
layaknya seorang hakim atau jaksa pada sekarang. Nah, waktu itu ketika dia sedang mengantor, sedang mengadili rakyatnya, datanglah 2 orang ibu kepadanya. Salah satu dari ibu itu berkata, "Paduka yang mulia, saya dengan wanita ini tinggal serumah. Lalu beberapa waktu yang lalu saya melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu dia 2 hari kemudian dia juga melahirkan seorang anak laki-laki. Waktu tengah malam ketika saya sedang tidur, dia ini menindih anaknya yang masih kecil itu, sehingga anaknya mati. Tapi tengah malam itu dia bangun lalu menukar bayinya dengan bayi saya. Dan ketika pagi hari saya bangun, saya melihat anak saya mau menyusui. Loh, kok anak saya sudah mati? Tapi ketika saya amati mukanya, bentuk badannya, saya yakin betul ini bukan anak saya. Dia telah menukar anaknya dengan saya. Bohong! Wah, seru perempuan yang kedua. Bohong, Paduka Raja. Itu anak saya yang masih hidup, dia yang menukarnya. Enak aja, kamu yang tukar, kamu kan tidurnya suka muter-muter kemana-mana, kamu yang nindihin. Enak aja, aku lo tidurnya baik-baik, aku peluk dia baik-baik. Nah itu yang kamu peluk, nah itu anak saya, lihat mukanya mirip saya, lihat hidungnya mancung. Waduh, ribut di dalam pengadilan itu. Kalau kalian sebagai raja muda itu, apakah kalian tahu siapakah ibu yang berbohong? Wah, pasti sulit sekali menentukannya, apalagi bisa membuat keputusan yang adil. Raja muda itu lalu berkata seperti ini, "Oke, jadi kalian sama-sama mengaku bahwa bayi yang hidup itu adalah bayi kalian." "Iya betul, Paduka Raja, itu bayi saya." "Enggak, itu bayi saya." "Oke, supaya adil, supaya semua sama rata, Algojo, potong bayi yang hidup itu menjadi 2. Lalu berikan sepotong bagi ibu yang pertama, lalu berikan potongan yang kedua bagi ibu yang kedua. Semua adil, sama rata." Wah, mendengar keputusan dari raja itu, salah seorang dari ibu itu berkata, "Paduka Raja, mohon ampun, jangan Paduka Raja, kasihan bayi itu. Lebih baik bayi itu dikasih saja ke perempuan ini, jangan dibunuh Raja." Apaan kamu? Enak aja, bener itu Paduka, bener. Potong aja jadi 2, biar sama-sama kita nggak ada yang hidup anaknya. Potong aja Raja, bener potong. "Jangan Paduka Raja." "Bener, kamu nih apa sih? Bener Paduka Raja, itu adil Paduka Raja." Wah teman-teman, dari respons kedua ibu ini, raja muda itu tahu siapa ibu yang sebenarnya. Maka Paduka Raja itu berkata, "Berhenti, jangan jadi potong. Berikan bayi yang hidup itu kepada ibu yang memohon belas kasihan, karena dialah ibu yang sebenarnya." Wah, luar biasa sekali teman-teman. Hikmat keadilan dari raja muda ini. Bahkan berita di pengadilan itu tersiar dengan sangat cepat di antara bangsa Israel, sehingga banyak orang yang kagum dan hormat kepada raja muda mereka, yaitu Raja Salomo. Nah, teman-teman, menurut kalian apa yang membuat Salomo dapat memutuskan kasus yang sulit itu dengan adil? Rahasianya terletak kepada hikmat Allah yang Salomo minta waktu dia mempersembahkan korban di Gibeon. Hikmat Allah itulah yang menolong Salomo di dalam memutuskan kasus-kasus rakyatnya dan memimpin bangsa Israel. Walaupun ia masih muda, tetapi dia begitu bijaksana untuk memutuskan perkara-perkara dengan adil. Karena itu teman-teman, kita pun di dalam mengembangkan karakter keadilan, kita juga membutuhkan hikmat Allah. Bagaimana caranya kita mendapatkan hikmat Allah? Minta teman-teman. Yakobus 1 ayat yang kelima berkata, "Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya."
Yakobus mendorong para pembaca suratnya untuk berdoa meminta hikmat kepada Allah. Bagi Yakobus, Allah bukanlah pribadi yang pelit, tetapi Allah adalah pribadi yang murah hati, memberikan hikmatnya kepada mereka yang memintanya. Kali teman-teman, yuk dalam mengembangkan karakter keadilan kita, mari mulai dari sekarang kita berdoa meminta hikmat Allah di dalam kehidupan kita sehari demi sehari. Supaya kita sejak muda, kita dapat mengerti mana jalan yang dikehendaki Allah. Di tengah dunia yang serba cepat, kita bisa mudah mendapatkan informasi. Kita butuh hikmat Allah untuk mengerti mana yang menjadi kehendak Allah dan yang mana jalan dunia. Dengan hikmat Allah kita dapat mengambil keputusan yang tidak merugikan orang lain. Ketika diperhadapkan dengan situasi yang sulit seperti Raja Salomo, dengan hikmat Allah kita bisa ditolong, dimampukan untuk mengambil keputusan yang tepat. Teman-teman, di dalam kehidupan kita sehari-hari, di sekolah maupun online, di keluarga, dalam keputusan-keputusan kita ke depan, kita membutuhkan hikmat Allah di dalam kita mengembangkan karakter adil. Karakter adil memang harus dikembangkan, harus dilatih, tetapi hikmat Allah itu melengkapi kita dan menolong kita atas apa yang kita perlukan dalam kehidupan ini. Mari teman-teman, di dalam doa malammu sebelum kamu tidur, mintalah hikmat Allah. Di waktu bangun pagi, di doa pagimu, mintalah hikmat Allah di dalam kamu menjalani hari demi hari. Supaya apa? Supaya kamu bisa menjadi anak-anak yang dibangun karakter yang adil itu. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau adalah pribadi yang murah hati di dalam memberi. Tuhan, kami meminta hikmat daripadamu, supaya kami sejak muda, kami boleh menjadi berkat bagi keluarga kami, bagi sekolah kami, bagi lingkungan pertemanan kami, lingkungan permainan kami. Tuhan yang menolong setiap kami. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa.